Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cecilia Citra Lestari. Kali ini kita akan membahas tentang Red Black Tree. Oke, kita mulai ya. Apa itu Red Black Tree? Red Black Tree adalah sebuah binary search tree yang dapat melakukan self-balance atau menyeimbangkan dirinya secara otomatis. Jadi, hampir sama dengan AVL tree. Bedanya tentu saja adalah metode dari kedua tree ini menyeimbangkan diri mereka masing-masing. Nah, jika AVL tree mempunyai rules bahwa height antar nodes itu tidak boleh lebih dari satu, maka Red Black Tree ini mempunyai rules sebagai berikut. Jadi, setiap nodes di dalam Red Black Tree itu pasti akan dilabeli, atau di sini kita akan bilang diwarnai dengan salah satu dari dua warna ini, red atau black. Ya pastilah ya, namanya juga Red Black Tree. Oke. Nah, rules kedua, root dari tree ini akan selalu berwarna hitam. Jadi root pasti berwarna hitam. Rules ketiga, sebuah node merah itu tidak mungkin berhubungan langsung atau tidak mungkin memiliki adjacent dengan node merah lainnya. Artinya apa? Bahwa sebuah node merah tidak mungkin dia akan memiliki sebuah child merah juga. Atau juga tidak mungkin memiliki parent yang merah. Terus yang keempat, jumlah node hitam dari sebuah node termasuk root ke descendannya sampai ke nil, untuk setiap descendannya itu akan selalu berjumlah sama. Rules yang kelima, leaves itu akan selalu black, selalu hitam, dan leaves di sini akan selalu bernilai nil. Oke, jadi semua node itu pasti akan memiliki child, either child-nya ada nilainya atau child-nya adalah nil. Kita akan lihat contoh dari Red Black Tree. Oke, kita lihat contoh berikut. Ada sebuah Red Black Tree ini. Apakah benar dia Red Black Tree? Kita lihat dari rules-nya. Semua nodes memiliki warna either merah atau hitam. Berarti benar. Roots-nya hitam. Benar. Lalu, tidak ada node merah yang memiliki anak node merah juga. Kita bisa lihat benar. Lalu, jumlah node hitam dari sebuah node sampai ke akarnya itu akan selalu sama dengan siblingsnya. Kita cek untuk root, dia sendiri hitam berarti 1, lalu node 1 hitam 2, dan anaknya node 1 yang nil itu hitam berarti 3. Kita ke anak kanannya 8 ya. 13 1, 11 2, nil 3. Kita ke anak kirinya 17, 13 1, 15 1, anaknya 15 1 3. Kita ke anak kanannya 17, 13 1, 25 2, dan anaknya 22 atau 27 sama-sama 11 berarti 3. Begitu. Kita coba lagi di level berikutnya. Levelnya 1 nih. 1 berarti memiliki height-nya adalah 2. Dirinya sendiri dan anaknya. Yang satu level dengan 1 adalah, kita langsung ke 15. 15 sendiri hitam. Berarti 1 plus anaknya hitam 2. 25 hitam 1. Anaknya 22 atau cucunya 25 hitam, berarti 2. Kita coba dengan 8.
8 anaknya itu 1 hitam dan nil 2. 8 ke 11 itu 1 dan anaknya 2. Demikian juga 17, 251 dan anak-anak dari 22 atau 27 sama-sama nil, berarti 2. Jadi 8 height-nya, black height-nya adalah 2, 17 juga 2, 1 black height-nya adalah 2, 11 adalah 2, 15 2, 252, sedangkan root 13 itu black height-nya adalah 3. Jadi jumlah node hitam pada sebuah node akan disebut dengan black height. Rules ini cukup penting teman-teman, yang akan rules ini yang juga yang akan perlu kita terus ingat dalam pembentukan dari red black tree ini. Oke. Sekarang Anda tahu bahwa red black tree dan AVL tree itu sama-sama binary search tree yang sama-sama mampu menyeimbangkan dirinya, membalanskan bentukannya. Lalu apa bedanya antara red black tree dengan AVL tree? Yang pertama, AVL tree sebenarnya itu lebih balance daripada red black tree. Jadi dia pasti lebih balance dalam soal height-nya. Kenapa demikian? Karena rules-nya AVL tree sendiri, kalau Anda ingat di video sebelumnya, bahwa perbedaan height antara setiap siblings itu nggak boleh lebih dari 1. Gitu ya. Sementara di red black tree ini tidak dieksplisitkan demikian. Oke. Sehingga hasilnya AVL3 itu pasti lebih balance daripada red black tree. Ada kemungkinan red black tree ini height antar siblings itu lebih besar dari 1 perbedaannya. Nah, tapi kalau gitu tentu aja kita pakai aja AVL3 gitu ya. Nah, tapi ada kekurangan dari AVL3. AVL3 yang seperti Anda ingat di video sebelumnya, itu operasi insert dan delete-nya itu selalu akan melakukan rotasi. Rotasi node-nya pasti akan dilakukan rotasi. Setiap kali dia ketemu unbalance pasti akan rotasi. Nah, rotasi ini sendiri memakan waktu yang cukup banyak, teman-teman. Sementara berbeda dengan AVL3, red black tree ini sebenarnya nanti Anda juga akan melakukan rotasi, tapi tidak setiap saat. Rotasi hanya akan dilakukan jika dia tidak dapat melakukan recoloring. Jadi opsi pertamanya itu recoloring dulu. Kalau recoloring tidak berhasil, baru dia melakukan rotasi. Nah, recoloring itu lebih mudah daripada rotasi. Karena untuk recoloring kita cuma mengubah satu node, sementara kalau rotasi berarti kita switch, sehingga kita perlu melakukan beberapa kali step gitu ya. Oke. Sama seperti AVL3, operasi-operasi yang perlu diedit dari operasi BST adalah operasi insertion dan deletion. Kita akan lihat bagaimana si red black tree itu melakukan operasi insertion-nya. Pada operasi insertion dari red black tree, pertama kali kita melakukan performing insertion sama seperti BST dulu. Nah, setelah itu kita akan melakukan balancing. Untuk melakukan balancing ini, sama yang tadi saya bilang, kita akan pakai 2 tools, 2 operasi tambahan, yaitu recoloring dan rotation. Recoloring itu sendiri adalah mengganti warna dari nodes-nya. Dari kalau nodes merah diganti jadi hitam dan nodes hitam diganti jadi merah. Di insertion seperti itu.
Nanti di deletion akan berbeda recoloringnya. Rotation sendiri itu sama dengan rotation di FEL3. Jadi Anda perlu, kalau lupa ini bagaimana rotation di FEL3, silakan nonton lagi video sebelumnya, oke? Karena rotationnya akan sama, prinsip rotationnya akan sama dengan rotation di FEL3. Nah, di insertion ini, kita akan perlu ingat beberapa term yang akan kita pakai, gitu ya. Term pertama adalah parent atau father, lalu uncle, yaitu sibling dari father, dan grandfather, yaitu parent dari parents-nya. 3 hal ini. Nanti di deletion, kita akan mengenal term yang namanya sibling. Oke, tapi untuk yang insertion cuman 3 ini dulu, father, uncle, dan grandfather. Karena kita akan bermain-main merecoloring dan merotasikan 3 notes ini. Oke, ini adalah algoritmanya. Sama seperti tadi saya bilang, pertama, masukkan saja new nodes-nya ke dalam tree, lalu new nodes ini pasti akan kita warnai merah. Kenapa diwarnai merah? Karena kalau dengan kita warnain merah, maka tadi masih ingat ada rules yang keempat tentang blackhead. Blackhead-nya tidak akan berubah. Sehingga bisa jadi pewarnaan merah ini tidak akan melanggar 4 rules itu tadi. Tapi kalau kita warnain dia hitam, pasti blackhead-nya akan berubah. Oke, jadi paling aman, paling simple kita warnain dia dulu merah. Kemudian kita cek. Kita anggap new nodes tadi adalah X. Nah, jika X ini adalah root, ya ternyata tree-nya masih empty gitu ya, langsung aja kita ganti hitam. Dan next, jika bukan root, berarti dia pasti akan punya parent gitu ya. Kita cek, parents-nya si X itu hitam atau merah. Kalau hitam, sudah selesai, nggak perlu diganti. Karena nggak ada yang melanggar sudah ya. Sudah tidak perlu diganti, selesai. Tapi jika dia merah, nah ini baru kita perlu lakukan yang berikutnya. Kalau parents-nya merah, kita cek uncle-nya. Jika uncle-nya itu juga merah, maka kita simply mengganti warna uncle, parent, dan grandfather. Jadi uncle ini merah-merah ya, kita akan ganti jadi hitam-hitam. Terus grandfather-nya kita nggak tahu dia hitam atau merah. Kalau dia hitam kita ganti merah, dan kalau dia merah kita ganti hitam. Kemudian kita akan cek si grandfather-nya tadi. Jadi ini kita akan rekursi ke grandfather-nya tadi. Jadi si X itu kita gantikan jadi grandfather tadi. Kita cek lagi sama seperti tadi. Dia root atau enggak? Kalau tidak root, parents-nya merah atau hitam. Seperti gitu. Sampai tentu aja sampai ke root. Gitu ya. Oke, itu kalau uncle-nya adalah merah dan ayahnya adalah merah. Kalau ayahnya merah tapi ternyata uncle-nya hitam, nah ini kita tidak bisa melakukan recoloring karena ayah dan uncle-nya berbeda warna. Yang perlu kita lakukan adalah baru kita lakukan namanya rotating. Kita rotate antara dirinya, ayah, dan grandfather. Setelah itu baru kita akan recoloring notes-notes yang diperlukan. Oke, kita lihat example berikut. Kita akan masukkan secara terurut
3, 21, 32, dan 15. Di sebuah tree yang kosong. Jadi kita masukkan 3, tadinya merah, tapi karena tree-nya masih kosong, 3 ini adalah root, dia langsung akan berubah jadi hitam. Next, kita masukkan 21. 21 pasti ada di kanannya si 3. Dia red, dan dia bukan root, dia cek parents-nya hitam atau bukan. Karena parents-nya hitam, that's it, clear, nggak masalah. Lalu kita masukkan 32. 32 ini akan berada di kanannya dari 21. Oke, sama seperti tadi, kita cek. 32 bukan root. Oke, lalu dia cek parents-nya apa? Parents-nya ternyata merah. Maka dia akan melirik ke angkelnya. Angkelnya dari 32 atau anak kirinya dari 3 itu nil. Jadi dia hitam. Oke. Maka dia akan masuk ke yang tadi ayah merah, angkel hitam. Apa yang dilakukan? Dia akan rotate. Nah, karena ayahnya dia anak kanan dan 32 ini juga anak kanan, maka kita akan lakukan right case. Kita akan putar ke kiri. Sehingga hasilnya adalah seperti gambar di samping ini. Setelah diputar, jadi sekarang 21 yang akan jadi root, ya. 21 root, karena dia merah, maka dia harus jadi hitam. Nah, sementara si 3 akan jadi merah. Kenapa tidak tetap hitam? Karena kalau dia tetap hitam, maka aturan keempat yang backhead itu akan terlanggar. Oke? Next, yang terakhir adalah 15. Nah, 15 itu akan menjadi anak kanan dari 3. Sama seperti tadi, dia bukan root, maka dia akan cek, hey, ayahku warna merah. Oke, dia akan lirik angkelnya. Angkelnya ternyata warna merah. Maka dia akan mengganti warna dari ayah dan angkelnya dia. Jadi hitam-hitam. Grandparent-nya juga diganti warna merah sebenarnya. Nah, tapi karena grandparents-nya, terus kemudian grandparents-nya jadi X. Oke, grandparents-nya jadi X. Lalu kita akan balik lagi. Apakah X root? Iya. Maka dia ubah jadi warna hitam. Jadi hasilnya seperti berikut. Untuk jelasnya kita akan lihat juga video beberapa kali penginsertannya, kita akan lihat. Oke, operasi kedua adalah deletion. Di dalam deletion, kita akan mengecek siblings-nya atau saudaranya dari nodes yang akan dihapus. Kalau tadi di insertion, kemungkinan Anda sudah bisa menganalisa bahwa aturan yang paling sering dilanggar adalah aturan nomor 3, yaitu nodes merah punya anak merah, gitu ya. Nah, di deletion ini, aturan yang paling sering dilanggar itu adalah aturan nomor 4 tentang blackhead.
Kenapa? Kalau ternyata nodes-nya yang dihapus itu adalah black, pastinya jumlah black-nya akan berkurang dan itu akan merusak keseimbangan dari jumlah hit di setiap pad tadi. Nah, itulah kenapa kemudian kita perlu lakukan rebalancing. Lalu di deletion ini kita akan kenal term atau istilah double black. Double black ini adalah sebuah label ketika sebuah node hitam itu diwarnai hitam. Jadi sebuah node hitam diwarnai hitam, dia jadinya double black. Tapi jika nanti si double black ini diwarnai merah, di recoloring, jadi kan dia hitam, dia di recoloring, berarti di double black tambah merah, dia akan berubah hanya jadi single black atau hitam saja. Nah, double black ini dipakai ketika nantinya ternyata kita menghapus nodes hitam, sehingga penggantinya ini akan dikasih double black, biar apa? Biar dia nanti jumlah hitamnya tetap sama. Nah, ketika jumlah hitamnya tetap sama ini, tapi kita perlu tetap harus si double black ini kita hilangin gitu ya double-nya. Nah, fokusnya adalah menghilangkan double-nya ini lagi. Ini tadi. Jadi fokusnya adalah menghilangkan si double dari double black ini tadi. Yuk kita lihat algoritmanya seperti apa. Algoritmanya ada bagian yang cukup kompleks, tapi ada juga bagian yang simple. Kita akan mulai dengan yang simple dulu ya. Di algoritma deletion ini yang pertama adalah kita akan performs atau melakukan deletion seperti BST pada umumnya. Pada titik ini, saya rasa Anda sudah mulai menyadari bahwa deletion dari BST itu ternyata yang di-delete itu adalah nodes yang adalah leaf atau punya one child saja sebenarnya yang di-delete. Secara struktur ya, secara struktur sebenarnya yang di-delete adalah seperti itu. Kita andaikan bahwa nodes yang di-delete itu adalah V, sementara nodes yang akan menggantikan dia itu adalah U. Ada 3 case. Case pertama adalah jika ternyata U, si node yang akan di-replace itu, ternyata adalah root, maka otomatis mau dia itu tadinya merah atau mau tadinya dia itu double black, otomatis langsung dibuat jadi single black. Selesai. Case yang kedua adalah apabila jika U atau V salah satunya itu adalah merah. Maka simply kita akan buat U jadi black. Contohnya adalah seperti berikut. Kita akan delete 20. Nah, yang akan menggantikan 20 itu adalah 10 dan 10 itu adalah merah. Maka setelah 20 digantikan dengan U akan langsung diubah jadi hitam. Selesai. Yang rumit adalah case ketiga. Anda bisa tebak. Ketika U dan V itu sama-sama hitam. Ini yang mulai akan rumit. Langkahnya adalah, pertama, kita akan buat U jadi double black. Oke, kita akan buat U jadi double black. Kenapa? Karena V-nya sudah kita buang, gitu kan? Jadi U akan kita ganti jadi double black. Nah, dari kasus ini baru kita ngelirik siblings dari U tadi. Siblings dari U yang sudah menggantikan V ya. Siblings dari U. Selama U masih double black dan U bukan root, karena kalau dia sudah root, kita langsung otomatis tadi gantiin dia jadi single black habis perkara gitu ya. Jadi selama U masih double black dan dia bukan root, maka kita akan cek siblings-nya. Ada 3 kasus juga di sini.
Satu, jika S itu adalah black dan salah satu anaknya dari S itu adalah red. Di case 3A ini, kita tidak lakukan recoloring, tapi kita lakukan rotation dulu. Kita lakukan rotation terhadap S dan R. Sama seperti kemarin, LL case itu adalah jika S itu left child dan R adalah left child. Atau jika kedua anaknya si S itu sama-sama merah. RR dulu ya, RR adalah S adalah right dan R adalah right, atau jika dua anaknya S itu adalah merah. LR itu sama, siblingsnya S-nya L, R-nya right, RL siblingnya right, R-nya, S-nya right, R-nya left. Oke, kita akan coba lihat kasus berikut. Kita akan melakukan delete 20. 20 karena dia tidak punya anak, nilnya di sini kita hilangkan ya biar nggak bingung. Maka dia akan digantikan U-nya itu adalah nil. Nah, nil itu hitam. Jadi kita akan masuk ke case 3. Sehingga sekarang 20 digantikan nil dong ya, digantikan 0. Nulnya jadi double black. Kemudian kita cek siblingsnya si 0 ini tadi yaitu 40. 40 adalah hitam. Masuk ke yang A tadi. Anaknya 40 tapi merah. So, kita akan rotate 40S dengan 50. Kita rotate right. Kenapa right? Karena dua-dua anaknya merah, teman-teman. Jadi kita nggak milih yang 35. Kita nggak milih yang LR, karena anaknya 40, dua-duanya merah. Jadi kita milih right. Kita rotate, berarti akhirnya si 40 itu menggantikan 30. Oke. Sementara 35 itu kemudian jadi anaknya si 30. Anak kanannya si 30. Kita akan coba lihat case berikutnya. Kali ini sama, kita mau delete 20. 20 nggak punya anak, jadi yang menggantikan dia adalah nil. Nil adalah hitam. Maka kita masuk ke case 3. Nil dibuat jadi double black. Kemudian kita lirik siblingsnya, yaitu 40, dia hitam. Tapi dia cuma punya satu anak, tapi merah. So, karena itu kita akan lakukan left-right. Gitu ya. Kita akan lakukan left-right. Jadi kita taruh dulu si 35 ini, menjadi putar ke kanan. Jadi 35 menggantikan 40 dan 40 jadi anaknya 35. Setelah itu, baru kita putar 35 ke kiri. Jadi dia sekarang rootnya adalah 35, anak kanannya adalah 40, dan anak kirinya adalah 35. Oke, kasus selanjutnya, atau kasus kedua dari kasus 3, atau kasus 3B, adalah di mana S itu black, dan anak-anaknya S atau R itu juga adalah black. Di sini kita akan melakukan recoloring dari U, S, dan parents-nya. Kita recoloring, kan black ya. Jadi kita recolor jadi red, kemudian parents-nya. Nah, kalau parents-nya ini ternyata adalah black, oke, di recolor bukan jadi red, tapi di recolor jadi double black. Nah, ketika si parents-nya itu setelah di recolor jadi double black, maka kita akan rekursif dengan si U
dengan si U itu adalah parent-nya tadi. Oke, kita coba lihat contoh berikut. Di sini kita akan delete 10. 10, maka U-nya adalah 0 atau nil. Nah, karena dia nil, maka dia black. So, masuk ke case 3, maka nilnya di double black. Kita lirik ke siblingsnya dari U, yaitu 30 yang ternyata adalah black. Dan anak-anaknya 30 ternyata 30 tidak punya anak juga, berarti nil, berarti masing-masing adalah black. So, black dan black. Apa yang dilakukan? Maka kita akan ganti warna. Si 30 tadi yang black jadi red, merah. Terus yang si nil tadi, double black, diganti jadi merah, jadi double black plus red, jadi single black. Nah, sementara parents-nya 20 hitam, diubah jadi diganti warna jadi double black. Oke, masih ada double black nih. Nah, sekarang tinggal 20 ini tadi dikaring juga, di kursi juga ke case yang ketiga. Apakah siblingnya dia merah atau enggak? Gitu. Oke, kita nggak akan bahas ini. Kita lanjut dulu case ketiga yang C. Ini yang cukup rumit, gitu ya. Saya akan coba jelaskan pelan-pelan. Nah, di case ketiga ini adalah ketika S ternyata adalah merah. Nah, loh, apa yang terjadi ketika S adalah merah? Prinsipnya adalah kita tidak mau siblingsnya dari U adalah merah. So, kita akan pindahkan si S ini, si siblings ini, agar si U ini punya siblings yang baru dan dia hitam. Mindahinnya bagaimana? Mindahinnya tentu pakai rotation juga. Tapi rotation kali ini kita cuma akan lihat terhadap S-nya aja. Jadi cuma ada dua case. Left case atau right case. Left case itu ketika si S itu ternyata adalah left child. Right case adalah kalau S itu adalah right child. Kalau dia left child, maka dia akan dirotate ke kanan. Kalau dia right child, maka dia akan rotate ke kiri. Setelah kita rotate, maka kita akan lakukan recoloring ke old sibling tadi, si S yang lama tadi, dengan parents-nya. Setelah kita rotate, kita akan lakukan recoloring dari old sibling tadi dan old parent-nya tadi. Ingat ketika di rotate, maka kemungkinan besar si parent itu enggak lagi jadi parents-nya dari U gitu ya, kemungkinan besar. Kita akan lihat nanti. Pastinya siblings tadi yang merah, anaknya enggak mungkin merah. Pasti hitam. Sehingga ketika dia di rotate, anaknya akan jadi siblingsnya si U, anaknya adalah hitam. Oke, jadi prinsipnya di sini aim-nya adalah kita akan nyarikan siblings U itu harus hitam. Nah, ketika siblingsnya U hitam, kita akan balik lagi ke case 3A atau 3B yang sama-sama siblingsnya hitam tadi. Prinsipnya seperti itu. Jadi, kalau siblingsnya adalah red, kita akan rotate sehingga dan kemudian kita perform yang ketika siblingsnya hitam. Kita lihat contoh berikut. Di sini kita akan delete si 10. Sama seperti tadi, 10 tidak punya anak. Jadi dia akan digantikan dengan nil, sementara nil adalah hitam. Sehingga kita akan masuk case 3, nilnya double black. Oke. Nil itu punya siblings 30 yang ternyata adalah merah. Sehingga kita akan masuk ke 3C. Oke, 3C karena dia adalah right child, maka kita lakukan right left rotation. Hasilnya 30 jadi parents-nya, sementara
20 menjadi anak kiri dari 30. Oke, kemudian kita recolor si old sibling tadi 30 jadi hitam, dan 20 yang tadi hitam jadi merah. Oke, kemudian kita lihat nih, sekarang U itu jadinya punya siblings 25. Punya siblings 25 yang ternyata adalah hitam. Nah, di sini kita akan lakukan perform dia ke 3B. Karena 25 itu nggak punya anak, jadi dia nil. Nil itu hitam. Jadi kita akan melakukan perform 3B. Apa tadi 3B? 3B adalah melakukan recoloring dari U, siblings, dan parents-nya. Oke, sehingga U yang double tadi di recoloring, double ditambah red jadi single black, 25 yang tadinya hitam jadi merah, kemudian 20 yang tadinya merah jadi hitam. Oke, demikian video dari Red Black Tree, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di kelas.